Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Jadi di sini kami akan menjelaskan proses pembelian di modul purchase dari skenario yang telah diberikan. Oke, baik. Jadi uh, anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Aurel Erbakan, yang kedua saya sendiri Helen Himamuri, yang ketiga ada Lim Jongsu, yang keempat ada Neti Wanti, yang kelima ada Riandra Rafa Aditya. Selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan yang dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Eh, oke baik, saya bacakan. Untuk yang pertama ini ada company profile, yaitu nama perusahaan dari kita ini adalah PT Kita dengan alamat Lontar Citraland, Surabaya, Indonesia, dengan nomor perusahaan 0821 436 30 572 dengan email kita sentuasa@google.com. Di sini ada penjelasannya, PT Kita adalah penyedia furnitur perkantoran yang mengedepankan solusi penyimpanan efisien dan stylish. PT Kita menawarkan berbagai produk termasuk lemari arsip, rak buku, dan kontak penyimpanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan efisien ruang kerja. Eh, un- Selanjutnya bisa dibacakan oleh Neti. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk di skenario, Wood, Wood Corner merupakan vendor atau supplier dari PT Kita pengadaan furniture perkantoran seperti lemari dan kotak penyimpanan. Pada minggu pertama bulan Juni, PT Kita membutuhkan beberapa produk penyimpanan. PT Kita akan membeli dari Wood Corner. Nah, produk yang akan dibeli itu berupa storage box sebanyak 10, lalu large cabinet sebanyak 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini ada role-nya. Yang pertama itu ada Benny dengan email benny2@google.com. Passwordnya B. Role-nya staff purchase. Tugasnya itu create RFQ dan create vendor. Selanjutnya Cika dengan email cika3@google.com. Passwordnya C. Manager purchase. Tugasnya itu approval atau validate RFQ to purchase order and create bill. Selanjutnya ada Dion dengan email dion4@google.com, passwordnya D, role-nya itu finance, keterangannya create payment. Yang keempat ada Ella, emailnya ella5 at google.com, passwordnya E, role-nya manager inventory, keterangannya approval warehouse and validate in WH in. Selanjutnya ada admin dengan email admin.example.com, passwordnya A, role-nya IT, keterangan tugasnya create user and configuration amount approval. Selanjutnya, request for quantitation. Order deadline-nya 22, tanggal 22 bulan 11 2024. Expected arrival-nya tanggal 25 bulan 11 2024. Vendornya itu Wood Corner. Produknya itu storage box, kuantitinya itu 10 dengan harga 65. Nah, large cabinet, kuantitinya 5 dengan harga 750. Nah, saya kembalikan ke host. Oke, baik. Jadi itu tadi penjelasan dari skenario yang akan diimplementasikan. Selanjutnya akan dilakukan implementasi oleh masing-masing role. Halo semua, saya Orla Erbakan. Pada tugas skenario purchase ini, saya bertugas menjadi admin atau administrator atau staff IT. Yang dimana tugas saya adalah melakukan pengaturan pengguna atau user setup serta mengatur hak akses keamanan dalam sistem model purchase ini. Sebagai administrator, saya memiliki akses penuh terhadap semua modul dalam sistem ini, termasuk modul purchase. Ini memungkinkan saya untuk melakukan konfigurasi awal, pengaturan pengguna, dan memastikan masing-masing role atau peran dalam tim memiliki hak akses yang mereka butuhkan sesuai dengan pekerjaan mereka. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai setiap pengguna yang terlibat dalam modul purchase dan hak akses yang diberikan kepada mereka dalam sistem.
Yang pertama ada Benny sebagai staff purchase. Di sini Benny saya berikan akses standar sebagai user pada model purchase. Hal ini memungkinkan Benny untuk mengakses data-data terkait purchase yang diperlukan untuk melakukan tugasnya. Yang kedua ada Cika sebagai manager purchase. Di sini Cika saya beri hak akses sebagai administrator pada modul purchase, sehingga Cika dapat mengelola dan memvalidasi setiap dokumen atau transaksi pembelian. Selanjutnya ada Dion sebagai finance. Untuk Dion, saya memberikan hak akses pada modul accounting, yaitu sebagai user pada sistem ini. Di sini Dion memungkinkan Dion untuk mengakses laporan dan data keuangan yang diperlukan dari transaksi purchase. Selanjutnya ada Ella sebagai manajer inventory. Di sini Ella diberikan hak akses sebagai administrator pada modul inventory. Dengan hak ini, Ella bisa mengelola stok barang serta melakukan validasi barang yang masuk atau keluar. Kemudian, setelah mengatur hak akses masing-masing peran, saya melakukan konfigurasi matriks untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses sesuai peran mereka yang dapat melihat atau mengubah data tertentu dalam modul purchase. Hal ini dilakukan sangat penting untuk memastikan keamanan data serta pembagian tugas yang sesuai dengan role yang telah diberikan. Baiklah, untuk melakukan pengaturan dan hak akses setiap pengguna, pertama-tama di sini pastinya saya sudah login menggunakan akun atau email administrator. Kemudian kita klik di sini, lalu kita pilih setting. Kemudian di active user kita pilih manage user. Lalu kita pilih nama-nama sesuai dengan teman-teman sekelompok. Pertama yaitu ada Benny. Benny di sini berperan sebagai staff purchase. Lalu yang kita izinkan yaitu di bagian purchase, Benny sebagai user. Selanjutnya setelah Benny ada Cika. Cika di sini berperan sebagai manager purchase. Lalu kita beri hak aksesnya yaitu sebagai purchase administrator. Purchase administrator. Kemudian setelah Cika selanjutnya ada Dion. Dion di sini berperan sebagai finance. Lalu pada accounting kita buat dia menjadi advisor. Kemudian setelah Dion ada Ella. Ella di sini berperan sebagai manajer inventory. Lalu kita buat izinnya pada inventory yaitu sebagai administrator. Inventory sebagai administrator. Selanjutnya ada saya sebagai administrator. Di sini saya memiliki hak akses penuh terhadap kepada semuanya. Selanjutnya yaitu pengaturan minimum amount pada modul purchase. Caranya kita di sini pilih setting. Lalu kita klikkan di sini amount. Pertama di sini kita akan menceklis pada bagian purchase order approval. Kemudian untuk minimal amount, pertama-tama minimal amount merupakan jumlah minimum harga pembelian yang harus dicapai sebelum dokumen permintaan pembelian diserahkan kepada purchase manager untuk di-approve. Artinya, jika jumlah pembelian mencapai atau lebih minimum amount, sistem akan memberitahu purchase manager agar dokumen tersebut dapat diverifikasi lebih lanjut. Nah, di sini mengapa saya menetapkan minimum amount-nya menjadi 0? Karena dengan pengaturan ini, setiap dokumen permintaan pembelian, berapapun totalnya termasuk dengan harga 0 atau gratis, tetap akan masuk ke dalam daftar persetujuan atau approval oleh purchase manager. Artinya, setiap ada permintaan pembelian dari purchase staff, purchase manager akan selalu menerima notifikasi untuk melakukan approval tanpa batasan harga minimum. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan skenario purchase. Nah, di sini saya berperan sebagai Benny. Benny adalah staff purchase. Jadi di sini job desk Benny itu melakukan create RFQ dan create vendor. Jadi langsung saja kita masuk ke modul, terus masuk ke modul purchase. Setelah itu lalu kita klik new.
berdasarkan skenario yang telah kita buat di sini. Vendor kita adalah Wood Corner. Jadi langsung saja kita buat. Sini kita klik buat emailnya. Nah, di sini bisa apabila ada NPWP-nya bisa dimasukkan. Setelah kita memasukkan semua kolom yang diperlukan, kita klik Save Manually. Nah, jadi di sini vendor telah dibuat. Nah, setelah itu kita akan membuat request for quotation. Di sini kita klik New. Nah, setelah itu kita klik vendor yang tadi, Wood Corner. Lalu review tadi di sini di tanggal 22 bulan 11 2024. Apply. Lalu yang ini juga di tanggal 25 bulan 11 2024. Nah, untuk produknya tadi di sini ada storage box sebanyak 10, lalu ada large cabinet sebanyak 5. Kita cari storage box. Nah, di sini kita klik quantity-nya. Setelah itu kita cari large cabinet. Nah, tadi kuantitinya 5. Oke, setelah itu di sini sudah tergenerate secara otomatis ya untuk harganya. Untuk teksnya juga kalau misalkan memang ada pajaknya bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, setelah itu kita save manually. Setelah di save manually, maka kita klik send by email. Oke, kita kirim emailnya ke Wood Corner. Kita langsung klik send. Baik, setelah itu tinggal di confirm order oleh manajer. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah masuk ke dalam database. Saya akan masuk ke dalam database kelompok 7. Dan di sini saya berperan sebagai Cika, yaitu sebagai manajer purchase untuk approval, validate RFQ to purchase order, dan create bill. Langsung saja masuk ke Cika. Oke, jadi yang barusan di RFQ dibuat oleh Benny, yaitu yang sebentar, saya cek dulu. Oke, yang ini ya, yang P0029. Jadi kita ditugaskan untuk menjadikan RFQ ini menjadi purchase order. Oke, langsung saja ke confirm order. Cek dulu ya, sesuai apa enggak dengan kriteria apa skenario-nya.
Yang dibeli itu storage box-nya 10, storage kabinetnya 5. Oke, udah bener. Langsung aja di confirm order. Oke, udah log. Selanjutnya kita tidak bisa menerima produk karena kita belum tahu apakah barang ini sudah sesuai di inventory apa belum. Jadi untuk membuat grid bill juga belum bisa ya. Kita harus eh, infokan dulu ke Ella, yaitu Ella tuh sebagai manajer inventory, dia approval warehouse dan validate di warehouse yang masuk. Langsung saja kita screenshot bagian ini dan chat ke Ella. Tolong cek dan validate order ini ya. Terima kasih. Sen. Oke, langsung next ke bagian Ella. Di sini saya berperan sebagai Ella yang mempunyai role sebagai manajer inventory dan bertugas untuk mengapproval warehouse atau memvalidate yang telah dibuat oleh Benny. Oke, langsung saja untuk approvalnya. Sini saya membuka modul purchase-nya. Setelah itu kita cari bagian order dan purchase ordernya. Di sini Benny sudah membuat RFQ-nya untuk saya bisa validate ya di sini. Oke, setelah itu kita bisa lihat untuk barangnya ada storable box dan large cabinets dengan kuantitinya berbeda. Di sini ada 10, ada 5. Setelah itu kita uh, untuk bisa validate-nya kita receive produk dulu. Oke. Setelah itu sesuai dengan skenario-nya di sini saya kuantitinya 4. Oke. Setelah itu saya tinggal validate. Kita create back order. Oke, setelah itu saya sudah memvalidate-nya, sudah mengapproval-nya ya. Itu saja peran dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi tadi kita udah minta tolong ke Ella dan Ella udah proses ya. Kita cek lagi apakah sudah bisa create bill. Oh, ternyata yang diterima hanya 4 ya teman-teman. Jadi klik dulu receive products. Ya, ini. Oke, kabinet, email. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita tadi kan udah receive produk. Dan di sini ada keterangan yang udah selesai itu adalah ini yang diterima yang 4 kabinet 4 lalu surable boxnya 10 dan untuk back ordernya ada di sini. Jadi large kabinet tadi kan kurang satu, jadi ini masuk ke bagian ready ini. Jadi nanti apabila udah dikirim kita validate ya. Kita create dulu di sini. Oke, cek dulu ya, benar jumlahnya juga udah benar total. Terus bill date-nya sesuaiin sama sekarang. Lalu save. Oke, confirm. Karena ini masih draft ya, kita confirm. Oke, untuk register payment kita teruskan ke bagian accounting, yaitu di Dion. Kita cek Dion ya. Oke, Dion. Ini,
tolong lakukan pembayaran pada bil tersebut ya. Oke, selesai. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dion untuk melanjutkan ke pembayaran. Terima kasih. Oke, baik, di langkah selanjutnya saya Rian sebagai Dion di sini adalah role-nya finance ya, tugasnya create payment. Jadi saya dapat pesan dari Cika untuk create payment dengan nomor surat bil garis miring 2024 garis miring 10 garis miring 00004. Nah, langsung saja kita masuk ke modul accounting. Di sini ada vendor bill, dipencet. Terus kita cari yang 00004 sesuai yang tadi ya nomornya. Nah, ini kita cek dulu apakah vendor, bill date, due date, dan lain-lainnya sudah benar atau belum. Jika sekiranya sudah benar dan sesuai, maka kita langsung saja untuk register payment. Dan di sini juga ada pilihannya, jurnalnya itu bisa melalui bank atau cash. Saya memakai bank, ininya manual. Lalu kita langsung create payment. Oke, ini adalah in payment. Sudah berubah menjadi pos. Oke, setelah statusnya sudah berubah, mungkin kita bisa lanjut ke smart bar accounting. Kita bisa ngecek juga apa yang tadi udah kita kerjain ke journal entries. Nah, ini referensinya sesuai ya sama yang tadi, bill 2024 10 00004. Nah, ini udah totalnya segini sama dengan yang tadi, terus statusnya juga udah post. Nah, seperti ini. Terus yang kedua kita juga bisa ngecek mungkin paymentnya bisa dipencet juga untuk lebih detail ya. Yang kedua kita lanjut ke mungkin untuk ke jurnal purchase dari kita yang 0004 ya. Nah, ini stable box dan large cabinet sama ya totalnya 3650. Oke, mungkin cukup sekian pengerjaan dari Dion. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.